warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Faurian Hawinanda dengan NIM 061811330205 kelas B. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada hewan besar, yaitu pada sapi. Jadi tujuan untuk pemeriksaan hewan ini agar kita mengetahui suatu kondisi atau ada tidaknya gangguan pada hewan yang akan kita periksa nantinya. Pada pemeriksaan ini saya akan melakukan beberapa cara. Yang pertama ada inspeksi dengan melihat secara langsung hewan tersebut untuk mengetahui ada atau tidaknya kelainan pada hewan tersebut, seperti mungkin kepincangan atau jalannya yang tidak simetris. Kemudian ada pemeriksaan auskultasi yang dibantu dengan stetoskop untuk melihat frekuensi irama jantung dan paru-paru, apakah ada kelainan atau tidak. Yang terakhir, saya akan melakukan pemeriksaan palpasi dengan menyentuh secara langsung hewan tersebut untuk melihat adanya kelainan atau tidak. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan pada hewan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, ketika kita mau memeriksa hewan besar seperti sapi, kita kan nantinya akan memasuki kandang. Ketika kita masuk kandang, kita harus menggunakan kettle bag, sepatu boot, masker, dan glove untuk melakukan pemeriksaan agar kita terhindar dari bakteri ataupun kontaminasi kuman yang lainnya. Dan juga ada beberapa alat yang akan kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan kali ini. Yang pertama ada stetoskop untuk mengetahui irama jantung dan respirasi. Kemudian ada termometer untuk mengetahui suhu pada anamnesa pada pemeriksaan kali ini yaitu sapi jenis limusin dengan jenis kelamin jantan, poel 2 pasang 1 gigi yang menunjukkan kira-kira umurnya 3,5 tahun dengan berat 1066 kg milik Pak Dio. Setelah melakukan pemeriksaan inspeksi, terlihat bahwa sapi sangat normal dari cara berdiri dan cara berjalan. Tidak ada tanda-tanda kepincangan atau kelainan pada kaki. Pada kepala kita bisa memeriksa dan telinga pada sapi apakah ada kelainan ataupun parasit. Kita lihat di sini untuk dan telinga terlihat normal, tidak ada kelainan, namun hanya ada sedikit kotoran. Kemudian untuk konjungtiva mata kita bisa melihat di sini nampak putih yang mengindikasikan bahwa sapi ini tidak ada kelainan pada mata. Untuk normalnya biasanya pada konjungtiva mata bisa terlihat putih ataupun agak kemerahan sedikit. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan respon sapi dengan memberi refleks pada mata. Jika dia berkedip, maka respon sapi tersebut normal. Selanjutnya kita bisa melihat cuping hidung. Jika cuping di sini menunjukkan cuping hidung basah dan agak dingin yang mengindikasikan sapi tersebut normal, tidak ada kelainan. Setelah kita melakukan pemeriksaan inspeksi dengan melihat sapi dengan jarak tertentu, kita lanjut dengan pemeriksaan palpasi, yaitu meraba atau memegang sapi secara langsung untuk melihat adanya kelainan atau tidak pada bulu ataupun kulit sapi. Di sini nampak ada sedikit bekas luka, namun tidak jadi masalah. Perlu diperhatikan juga ketika kita memasuki kandang dan mau memeriksa hewan besar seperti sapi ini, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu karakter dari sapinya.
jika sapi terlihat tampak tenang seperti ini, kita bisa melakukan pemeriksaan dengan cara yang dekat, namun tetap harus berhati-hati. Jika sapi terlihat agresif, sebaiknya kita memberi jarak kepada sapi ketika melakukan pemeriksaan dan siap-siap untuk melakukan menghindar ketika sapi mau menyerang ketika ada bahaya. Itu kita akan melakukan pengecekan suhu pada sapi tersebut dengan cara memasukkan termometer pada rektum sapi dan melihat berapa suhu yang di. Bisa dilihat angka pada termometer menunjukkan suhu 38,2. Untuk normalnya sendiri suhu pada sapi berkisar antara 38 sampai 39 derajat Celcius. Kemudian jika kita ingin melakukan pemeriksaan suhu namun kita tidak memiliki alat bantu termometer, kita bisa melakukan pengecekan suhu pada rangkaian telinga dan merasakan bagaimana suhu pada sapi tersebut. Cara ini memang tidak bisa memberikan angka secara pasti, namun bisa untuk kita buat perkiraan apakah sapi tersebut suhunya tinggi atau. Pada pemeriksaan auskultasi frekuensi irama jantung pada sapi dewasa normalnya 55 sampai 80 kali per menit. Pada sapi yang saya periksa ini terhitung frekuensi irama jantung 58 kali per menit dengan suara duplup yang harmonis, yang artinya jantung sapi tersebut dalam keadaan normal, tidak ada kelainan. Selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi pada pernafasan. Tujuan pemeriksaan auskultasi pada pernafasan ini adalah untuk mengetahui suara dari respirasi. Apakah ada suara lain yang dapat mengindikasikan adanya keabnormalitasan pada paru-paru. Dan juga tujuan pemeriksaan auskultasi pernafasan yaitu untuk mengetahui frekuensi dari pernafasan. Normalnya pada sapi dewasa memiliki frekuensi pernafasan 15-30 kali per menit. Pada hasil pemeriksaan yang saya lakukan, frekuensi pernafasan pada sapi ini adalah 22 kali per menit, yang artinya pernafasan pada sapi normal, tidak ada tanda-tanda kelainan. Selain menggunakan stetoskop untuk mendengarkan frekuensi pernafasan sapi, kita juga dapat melakukan dengan cara mendekatkan tangan kita ke hidung sapi dan merasakan hembusan nafasnya. Kita dapat menghitung berapa kali nafas yang dihembuskan dalam 1 menit. Mungkin cukup sekian video praktek pemeriksaan pada hewan besar, pada sapi. Jika mungkin ada salah penjelasan dari saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.